Jin BTS mendapat teman baru di Six Flags. Jin suka bersenang-senang dan apa yang lebih menyenangkan daripada pergi ke taman hiburan? Akhirnya setelah 2 tahun, Jin telah kembali ke salah satu tempat favoritnya di Los Angeles, California, Six Flags Magic Mountain. Dia bahkan menghubungkan staf dengan beberapa aksesoris yang cocok lagi, dan dia punya kembaran. Sementara dia punya staf bersamanya, dia masih tanpa 6 sahabatnya. Tidak apa-apa karena dia mendapat teman baru. Kita semua tahu Jin benar-benar kupu-kupu sosial dan berteman kemanapun dia pergi. Jadi, tidak mengherankan kalau dia akhirnya mendapat teman baru di Six Flags juga. Teman barunya itu bahkan mengejutkannya dengan sebuah hadiah, yaitu Oreo Funnel Cake yang terkenal dari pabrik funnel cake di Six Flags Magic Mountain. Ini adalah kue corong mentega. Sempurna untuk salah satu vokalis di balik lagu Hit Butter. Dengan topping hot fudge, Oreo, krim kocok, dan es krim lembut di puncak gunung. Pasti suguhan yang cocok untuk seorang raja. Jin menulis, teman yang saya buat di Six Flags memberi saya es krim, tulis Jin. Setelah memposting tentang hadiah temannya di Twitter, dia pergi ke Weverse untuk membagikan lebih banyak informasi. Ternyata teman baru itu tak lain adalah manajer Six Flags. Dia secara pribadi mengambil waktu dari jadwal sibuknya untuk bertemu Jin dan memberinya tur juga. Teman baru itu mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab di Six Flags, tetapi dia adalah pemandu saya, dia sangat keren, kata Jin. Percaya atau tidak, ini bukan pertama kalinya Jin secara tidak sengaja berteman dengan bos tempat yang sering dia kunjungi. Ingat pemilik bar Charles di Bon Voyage? Ini pasti terdengar seperti hari yang super. Selain itu, Jin bingung setelah pertemuan lucu dengan ARMY di LA, dan inilah yang terjadi. Setelah hampir 2 tahun meninggalkan ARMY, para anggota BTS saat ini berada di LA untuk melakukan konser Permission to Dance on Stage di depan penggemar untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ini baru 2 hari, dan BTS telah memanjakan penggemar dengan pertunjukan luar biasa, membuktikan mengapa itu pantas untuk ditunggu. Meskipun berada di sana untuk konser, sepertinya grup itu memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin di Amerika. Secara khusus, anggota Jin baru-baru ini menarik perhatian penggemar selama waktu peristirahatan. Pada tanggal 30 November, Jin melalui Weverse berbagi beberapa foto dirinya di Taman Hiburan Amerika Six Flags Magic Mountain. Dalam foto itu, dia menjalani kehidupan terbaiknya dengan berpakaian sebagai Superman dan menjalani kehidupan terbaiknya dengan makan es krim. Salah satu momen perjalanan sangat menonjol baginya sehingga dia harus berbagi pengalaman di Weverse. Jin menjelaskan bahwa ketika dia berada di taman hiburan, seorang ARMY mendatanginya karena mereka pasti mengenalinya. Tentu saja, tidak akan sulit untuk mengenali Jin karena visualnya yang mempesona, tapi anggota tertua kemudian berbagi bahwa interaksi dengan penggemar membingungkannya karena cara mereka memanggilnya. Saya bermain di taman hiburan hari ini, dan beberapa ARMY tidak bertanya kepada saya apakah kamu Jin, tapi dia bertanya, apakah kamu worldwide handsome? Jadi saya terkejut, kata Jin. Meskipun status Jin sebagai worldwide handsome dikenal oleh grup dan penggemar di seluruh dunia, tidak mengherankan kalau Jin bingung karena terlihat sangat acak di sebuah taman hiburan di Amerika. Istilah worldwide handsome bisa digunakan oleh siapa saja untuk seorang yang mereka anggap tampan, bukan hanya untuk seorang ARMY. Tapi, tidak dapat disangkal bahwa Jin selalu mengokohkan dirinya sebagai worldwide handsome. Apakah dia mencoba atau tidak? Ketika postingan tersebut dibagikan, penggemar online tidak hanya membagikan betapa menggemaskannya Jin karena terkejut dan bingung, karena seorang ARMY menyebutnya sebagai worldwide handsome, tapi betapa cemburunya mereka terhadap penggemar tersebut. Tapi, mereka juga menambahkan bahwa mereka menghargai ARMY yang tidak membagikan cerita atau lokasi sampai Jin mengungkapkannya. Dengan jadwal yang sibuk selama kunjungan tersebut, termasuk konser dan membuat sejarah di American Music Award, senang melihat para anggota diberikan waktu untuk bersantai dan menikmati diri mereka sendiri. Itu juga menunjukkan betapa hormatnya ARMY saat berinteraksi dengan idola. Yang kedua, VBTS memberikan apa yang perusahaan bayar jutaan secara gratis. Merek menghabiskan jutaan untuk merasakan kekuatan bintang BTS, tapi terkadang V bekerja secara gratis. Kembali tahun 2019, reporter Choi Jong-ah mengungkapkan bahwa pada saat itu BTS menghasilkan antara 3 miliar hingga 5 miliar won per iklan terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Mengingat betapa populernya grup ini dalam 2 tahun terakhir, biaya mereka mungkin meningkat untuk mencerminkan hal ini. Kalau ada, itu membuat momen promo gratis V semakin ikonik. V
V memberikan momen promo gratis selama siaran langsungnya ketika ditanya tentang TMI. V tiba-tiba mengungkit Coca-Cola dan Fanta. Itu baru permulaan. Ketika V menyebut Baskin Robbins selanjutnya, Jimin tertawa terbahak-bahak. Duta merek ini sama sekali tidak halus. Sepanjang siaran langsung 20 menit, V memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengiklankan merek yang diwakili BTS. Ketika V menggunakan cederanya sebagai alasan untuk mempromosikan sepatu Fila, saya langsung membeli sepatu Keds, katanya. Aku segera menelpon Fila. Tepat ketika Jimin dan Jungkook akan membiarkan nama ini meluncur, Jimin melontarkan serangkaian merek termasuk Louis Vuitton, Fila, dan Samsung. Duta merek terbaik yang pernah ada, kita pikir begitu. Selanjutnya Jungkook memulai game Nunchi, di mana para pemain dengan cepat menghitung secara berurutan, jadilah yang terakhir yang kalah. Ucapkan angka yang sama dengan pemain lain dan kamu berdua kalah. Dan yang kalah harus berbagi TMI. Akhir-akhir ini, sejak kami tiba di Amerika Serikat, aku berolahraga setiap hari dengan Jungkook. Saya telah menggunakan Stairmaster selama 20 menit dengan kecepatan 15 mph, kata Jimin. 007 Bang, di mana pemain harus menunjuk satu sama lain untuk 0, 0, dan 7. Dan kemudian dua pemain di kedua sisi siapapun dipilih untuk Bang. Harus mengangkat tangan ke atas. Jimin sebelumnya telah berbagi bahwa dia yang terburuk untuk ini dan dia kalah di babak ini. Fakta TMI berikutnya adalah bahwa perbedaan waktu sebenarnya baik untuknya dan dalam seminggu dia tidur jam 10 malam dan bangun jam 10 pagi setiap hari. V dengan cepat menyebutkan bahwa itu tidak baik untuknya ketika mereka kembali ke Korea karena jadwal tidurnya sangat berbeda di rumah. Jungkook kemudian mengakhiri permainan pojok dengan menghentikan pembagian TMI Group. Kami yakin ARMY senang mempelajari informasi baru secara acak ini dari mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.